Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau zoom pada saat malam hari ini Tuhan. Dialah pengurapan-Mu yang sudah ada pada hamba-Mu Pak Hondarka. Tuhan, Engkau pakai dia secara luar biasa. Hikmat marifat Kau tambahkan untuk kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Kami boleh belajar dengan Engkau melalui hamba-Mu Pak Hondarka. Berikan Tuhan sinyal yang bagus sehingga Tuhan kami boleh mendengar sampai dalam hati, jiwa, roh, pikiran kami dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Juga Pak Thomas yang ada di Bangka Tuhan, penyertaan-Mu atas mereka sehingga Pak Thomas boleh mengalami membawa api kemuliaan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang lain di Lampung. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan semua ini dari awal pertengahan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Monggo Pak Thomas. Pak Hondarka. Oh baik. Ya. Shalom semuanya ya. Nah, ini peserta sudah berapa ini? Belum. Baru 10, Pak. 10 ya. Mohon teman-teman di-mute sendiri ya, karena saya nggak pegang operator. Ya, tolong di-mute semua ya, selama saya sharing, biar suaranya lebih jelas. Begitu ya, sepakat ya. Suara saya bisa didengar baik ya semua ya? Ya, jelas Pak, udah direkam juga. Ya, terima kasih. Tolong ya, semua di-mute ya. Baik, sebelum saya lanjut ke jemaat Laodikia yang terakhir, saya mau mengingatkan kembali penekanan kita belajar di kitab Wahyu ini. Kita tidak belajar secara tafsir teologisnya yang sepenuhnya tidak. Ingat baik-baik ya, tidak. Ya. Ini muatannya kita mau memanai dalam rangka belajar level sahabat. Ya. Dari hamba ke sahabat, anak, hamba, sahabat. Jadi Wahyu 2 dan 3, 7 jemaat ini, saya mau sharing ini untuk kita naik level, itu next level, naik level dari hamba ke sahabat. Ya. Karena Wahyu 2 dan 3 ini ke 7 jemaat, Tuhan khusus secara pribadi mengurusi sebelum seluruh jemaatnya, dia gembala jemaatnya diurusi pribadi dulu sama Tuhan Yesus. Itu kerinduan saya dan saya harapkan semua sahabat saya sebagai gembala, tiap hari Yesus sebagai gembala yang agung ngurusi hidup kita lebih dulu. Cara seperti itu ya. Jadi lalu setelah itu dia ngomongnya apa? Aku tahu segala pekerjaanmu atau pelayanan. Ya. Jadi di hadapan Tuhan itu dia senang kita melayani Tuhan, tapi dia lebih senang kalau kita mengasihi dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan segenap jiwa kita. Kasih itu yang Tuhan tangkap secara hati Kristus, tangkap seperti itu. Jadi walaupun pelayanan kita luar biasa, tapi kalau kasih kita kepada dia hilang, ya ingat ada jemaat Efesus yang pertama kali kita belajar ya. Pertama kali jemaat Efesus, ya itu menekankan bahwa jemaat Efesus pelayanannya sungguh luar biasa, tapi dia meninggalkan kasihnya semula. Ya, artinya awal dia melayani dasarnya kasih, seperti sama Petrus dikatakan bahwa apakah kau mengasihi aku? Iya, aku mengasihimu, Yesus, Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan perjalanan pelayanan ini, ya pengembalaan ini, itu yang bisa saya bilang kasih itu bisa tidak sekedar bocor, ya, tapi dingin lebih tepatnya, ya, sehingga kita bisa pelan-pelan tertipu oleh iblis, membawa kita yang penting melayani Tuhan. Tidak, jemaat Efesus ditegur demikian luar biasanya, demikian dalam kau telah jatuh, bertobatlah. Itu pentingnya saudara ya. Jadi hati-hati di hadapan Tuhan itu, kasih itu penting begitu. Kita tetap melayani luar biasa, punya karunia luar biasa, tapi meninggalkan kasih itu, ginosko itu hilang. Kita punya waktu khusus dengan Kristus,
ya, secara ginoskop, mau belajar mengenal Dia, dan yang lebih utama biar Kristus mengenal kita, ya, sama-sama saling mengenal, ya. Kalau itu hilang, Tuhan bilang engkau telah jatuh demikian dalam. Tuhan rasakan itu sehingga dia tegur jemaat Kristus dulu. Balik. Ya, jadi sekali lagi saya mau garis bawahi bahwa kita belajar jemaat 7 jemaat di kitab Wahyu 2 dan 3 itu dalam rangka kita mau belajar dalam konteks sahabat, ya, level ketiga dari hamba. Karena saya percaya sudah melayani semua, nggak tahu berapa tahun, tapi sudah dalam bagian pelayanan itu, ya. Jadi lihatnya kacamata seperti itu. Kalau tafsir umumnya kita semua bisalah, ya, kita bisa belajar, beli bukunya tafsir, apa cari di Google, banyak sekali, ya. Anda bisa belajar semua, ya. Jadi saya mentekan itu biar kita nanti tanya jawabnya sampai diskusinya tajam begitu, enggak sekedar tafsir. Kalau tafsir saya minta maaf nanti saya bila perlu menghindari tafsir, walaupun saya juga nafsir, ya. Tapi saya tidak saudara nangkapnya bahwa ini menambah pemahaman dalam rangka tafsir yang saudara punyai dalam doktrin gereja Anda, saudara Anda. Saya tidak bermaksud menggoyah doktrin sinode Anda, tidak, tapi memahami lebih luas, harapnya begitu, ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan itu saya mau sampaikan bahwa ingat betul 7 jemaat ini tiap kali Tuhan menyampaikan mengenakan dirinya secara pribadi lebih dulu, yang selalu sama terus, ya. Dan akan pribadinya lebih dulu, kemudian dia memuji, mengoreksi, menegur keras apa yang terjadi saat itu, ya. Kemudian kalau yang salah dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Itu paling baik, ya. Itu buat saya senang itu. Tiap pagi saya bisa bangun pagi, buka mata, saya bilang Tuhan terima kasih. Ini kesempatan memperbaiki hidup saya, kesempatan untuk bertobat kembali ke jalan yang lebih benar, jalan yang benar Tuhan, sesuai. Saya bilang lebih benar itu karena kesempurnaan itu bentuknya masif, ya. Anda harus berjalan terus sesuai dengan firman Tuhan terus begitu. Ya, saya bersyukur buka mata, kesempatan perbaiki diri, kesempatan bertobat Tuhan siapkan buat kita. Ya. Dan yang ketiga selalu dikatakan ada reward, ada pahala, ya. Kalau Anda sudah bertobat, mengerjakan kembali apa yang Tuhan kasih tahu, ada pahalanya, ya. Pahalanya itu apa? Macam-macam, ya. Contohnya di Efesus, ya, kita coba lihat, ya. Efesus itu pahalanya apa? Kita semua contoh aja, biar saudara nggak lupakan yang lain-lain, ya. Kita konteksnya di sini. Ayat 7, bagian terakhir. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi saudara sudah kesempatan bertobat, ya. Tuhan tunggu sampai saudara menang sampai akhir. Kepada itu nggak bolak-balik, ya. Bolak-balik juga nggak apa-apa sih. Bolak-balik sampai akhirnya harus menang. Nah, ketika menang itu ada reward. Ini bukan upah, ya. Kalau upah ini karena pelayanan pekerjaan kita itu upah. Tapi reward itu penghargaan Tuhan karena kasih kita, karena kesetiaan kita, karena apa? Ketekunan kita, itu reward namanya. Ya, penghargaan Tuhan buat kita semua. Apa rewardnya? Tuhan akan memberi kita makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Yang terakhir ada kata barang siapa bertelinga adalah mendengarkan dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, ya. Ini dengarkan baik-baik kata Tuhan. Kuncinya di barang siapa menang nantinya. Yang bertelinga harus ngerti ini, ya. Menang dapat reward. Jurilah sebabun juga sampai Anda mungkin masuk terakhir dengan penuh apa luka-luka dan segalanya untuk pertempuran itu, saudara tetap dapat reward. Jangan kalah, ya. Apa sih rewardnya yang luar biasa? Makan buah dari pohon kehidupan. Terakhir saya berapa kali ngomong kan? Ini kerinduan Yesus kepala gereja kepada setiap kita. Ini satu, ya. Nanti kita belajar sampai Laodikia 7 jemaat, ada 7 reward.
Saudara, harapan saya dan saudara semua, sahabat lain sepakat itu rewardnya. Reward jam mama ya, saudara ya. Kalau Anda rewardnya harus harus sepakat. Kalau nggak mau bagaimana? Saudara dan saya tidak mau reward seperti ini. Nanti artinya kita tidak dapat makan dari pohon kehidupan. Artinya apa? Pasti mati. Kita hidup kekal itu karena nanti hidup kekal di taman Firdaus Allah itu karena kita makan buah kehidupan yang dulu di Firdaus diambil, ya, ditarik biar orang ketika ada dosa tidak makan itu terus diambil Firdausnya sekalian. Ya, jadi kalau kita nggak menang, tidak dapat makan buah ini, artinya kita tidak bisa hidup kekal di surga. Ya, sisi lain artinya apa? Makasanya kita di neraka begitu. Lagi tolong nggak semua bisa di-mute ya, tolong ya, biar dengannya lebih tidak nganggu yang lainnya. Biar kita saling menghargai. Di-mute ya saudara, supaya bisa dengar. Soalnya sinyal juga kadang baik dan tidak baik. Itu rewardnya saya mau tekankan. Saudara bisa jemaat seminar sama. Apa rewardnya jemaat seminar? Ayat 11. Dan siapa menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kalau kita nggak menang, kita nikmati kematian kedua. Itu apa? Neraka kekal. Kematian pertama semua orang mati jasmani. Tolong please ya, kalau Anda mau lanjut dengan sains ya, saya sedang berdoa ya, apakah kita berhenti di Laodikia ini atau mau lanjut? Setelah bergumul sama Tuhan ya, saya bergumul nyapa Tuhan mau bicara bahannya apa lagi gitu. Selama manusia saya punya bahan beberapa bahan, tapi saya masih bukan betul. Tak pernah dari Tuhan Kudus supaya kita maju. Sekali lagi ya, saya minta tolong di-mute ya. Tolong di-mute supaya nggak nyambung yang lain, karena suara saya mungkin agak yang Pak Siregar tolong di-mute Pak, mic-nya dimatiin Pak Siregar. Pak tolong Pak, suara di luarnya masuk Pak. Ya, kita semua saya maklumi, termasuk saya tidak ada ruang khusus ya. Jadi ya di-mute biar kita semua dengar lebih jelas ya. Saya ulangi, jadi 7 jemaat ini sekali lagi itu buat para hamba Tuhan yang kepingin naik level. Ya. Jadi nanti kalau sahabat itu urusannya pribadi kata Yesus. Yesus kembali aku sahabat kita, dia mati buat kita, dia mau kita juga secara pribadi kata Tuhan Yesus ya. Aku akan menjadi 15, akan memberitahukan hal-hal yang khusus dari Bapa kepada sahabat. Kalau hamba tidak, hamba dikasih perintah-perintah terus. Tapi kalau sahabat dikasih hal yang penting-penting khusus. Karena dia mau dengan sahabatnya tinggal tetap sampai kekekalan. Ya. Contoh yang kedua begitu, kalau kita nggak mau ya kita akan berita kematian yang kedua. Tolong sungguh-sungguh saya berdoa buat diri saya dan sahabat saya. Sungguh-sungguh saya sepakat, setuju, kepengen, apalagi merindukan sesuatu yang Tuhan rindukan buat kita semua. Makan pohon kehidupan, tidak menderita apa-apa dari kematian yang kedua, yang kita lolos itu ya, masuk surga. Ya. Kematian pertama kan semua orang mati dari jasmani, tapi kematian yang kedua ini kematian kekal, ya saudara. Dan seterusnya belajar begitu. Ya. Jadi penakalannya hal itu aja saya mau tekankan. Pribadi kita dengan sahabat yang agung itu yang lebih penting. Ya. Selalu Tuhan bilangnya apa? Aku tahu pelayananmu, Bondarka, tapi aku lebih senang hatimu yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Anda ucapkan BB 7 jemaat ini betul-betul mewakili seluruh gereja sepanjang masa, saya bilangnya begitu ya. Kalau dari orang nafsir tiap satu jemaat mewakili masa-masa tertentu, saya semua mewakili sepanjang masa. Itu hati saya. Ya, saya harap begitu. Kalau sudah setuju, saya percaya kita akan lanjut ke pelajaran mempelai nantinya. Belajar mempelai. Tapi kalau tidak, sepertinya nih Tuhan mau kita berhenti dulu supaya sahabatnya betul-betul kita Tuhan mau jadikan dulu kita sahabat yang benar. Bahkan kita siap mati buat Tuhan Yesus, buat setiap orang. Siapa saja, jemaat, istri, semua saudara.
kita siap mati dulu berorang yang sesama gitu ya, sesama warga kerajaan surga. Itulah sahabat. Kalau kita nggak sampai ke situ, ya sepertinya Tuhan bisa banyak hal yang akan membuat kita berhenti di hamba. Oke ya, kayak gitu ya. Saya rasa kita setuju semua ya. Ingat baik-baik, ini rekamannya tolong didengar lagi buat yang terlambat ya, supaya kita sepakat. Saya percaya saudara berdoa sungguh-sungguh menyilahkan Roh Kudus menjadikan firman kita belajar di Wahyu 2 dan 3 ini dalam hidup kita semua. Kita menyelesaikan level sahabat, nanti Tuhan pasti membawa kita semua ke level mempelai. Kalau tidak, ngapain kita belajar banyak-banyak? Nanti malah tahu banyak, dituntut banyak kan begitu. Hati-hati ya tiap gembala dan pengajar. Baik, sekarang saya masuk jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia. Ya. Sebenarnya kitab Wahyu ini sebenarnya saudara semua saya baik-baik, namanya Revelation, pewahyuan, ya. Penyingkapan. Ya. Ini terakhir. Banyak orang salah mengerti, saya pikir ya. Wahyu dianggap menakutkan, sulit dan sebagainya. Ya, memang sulit. Karena konteksnya ditulis zaman sebelum kita ada. Zaman memang ditulis waktu itu. Ya. Tapi saya percaya ini up to date Roh Kudus akan dijelaskan sepanjang zaman. Ya, jadi orang harus tahu Wahyu, harus tahu. Karena Wahyu itu seperti penyingkapan, ya. Penyingkapan yang akan terjadi di akhir zaman, sehingga membuat orang yang mengasihi Kristus, ya, saudara kalau mengasihi Kristus mau masuk sahabat, mesti niat, nggak takut. Tapi kalau kita hanya mau hamba, mau nikmati upah di dunia ini, berkat kuasa mujizatnya, ya enggak mau maju. Malah takut baca Wahyu ini. Tapi saudara mengasihi Kristus, pengen sama-sama dengan Dia, mesti semangat baca Wahyu ini. Karena Tuhan singkapkan seperti apa kejadian nanti di akhir zaman nanti, ya. Dan Dia sudah bocorkan semuanya ada di sini. Hati-hati, jangan sampai ini dah aku kasih tahu, nanti kita tetap tidak bisa menang. Wah, itu berabe. Ya. Saya menjaga hati saya sungguh-sungguh dengan Kristus dan saya saudara semua begitu. Baik, kita baca ya. Wahyu 3 ayat 14 mulai. Saya membaca saya lagi ya, saya tidak tafsir secara teologis satu persatu, tapi saya mau kasih makna sesuai dengan belajar kita sebagai sahabat. Ya, ini tolong saudara kalau mau sungguh-sungguh masuk sahabat ya, rindu mengasihi Kristus. Ini firman seperti mutiara, Anda harus simpan baik-baik, renungkan baik-baik. 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Selalu ya, kepada gembala jemaat di Laodikia. Ya, ini urusannya pribadi dulu. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, ini Tuhan mengenalkan pribadinya kepada Laodikia, dia sebagai Amin. Amin itu apa ya? Dalam Yesus ada ya dan amin. Amin itu hanya saudara perlu sepakat dengan Kristus. Karena semua janji Allah ada dalam diri Kristus. Ya. Amin. Dia amin. Amin itu dia. Ini suara siapa nih? Ya. Amin itu nama Kristus. Amin. Ini keluar hanya di sini rasanya. Kalau saya belajar baca ya, saya baca, saya renungkan hanya di sini. Aku yang amin. Ya. Karena semua janji Allah itu ada dalam Kristus. Ya, itu pasti terjadi. Amin. Kita juga mengaminkan, sepakat dengan Dia. Dan yang benar, ya, yang benar Dia Kristus itu amin dan benar. Nanti konteksnya gini, konteksnya ini jemaat Laodikia itu memang nanti saudara kalau baca bawahnya ini tegurannya banyak sekali. Ini buat saya ini teguran yang paling tanda kutip ya. Kalau orang Jawa bilang ini paling di telinga nggak enak daripada yang lain. Ya, paling nggak enak di telinga. Ya, sampai Tuhan mual, enak gitu sama Laodikia ya. Dia mau yakinkan bahwa saksi amin itu apa dan terus dia sepanjang masa tidak bisa
tergeser oleh kondisi apapun juga. Amin dalam dia. Tidak ada kata tidak, iya, amin dalam Kristus. Jadi saudara kalau mau setia sampai akhir, nempel dengan dia sepenuhnya. Kekuatan, semua janji akan muncul ketika Anda nempel dan sepakat. Apapun jalannya, saudara. Ya. Jangan kayak zaman Laodikia, nanti dia pelan-pelan gusur Kristus. Malah si amin ini keluar. Dia ngetok kembali rumahnya. Minta dibukakan kembali. Dan ini dia setia, ya, amin, saksi yang setia dan benar, ya. Ini tidak mungkin dia berbohong, dia setia, tidak meninggalkan kita sedikit pun. Ya, dia setia sampai akhir dan kebenaran yang ada di situ tidak ada yang lain. Ya, tidak bisa tergantikan dengan hal-hal yang nanti kaitannya dengan mamon di sini, ya. Setelah dia mengenalkan pribadinya, ya, karena kondisinya jemaat gembalanya dan jemaat seperti apa, dia akan dirinya seperti itu. Jemaat sudah mulai terguncang, ya, dia sudah mulai meninggalkan Kristus pelan-pelan, dia berpihak kepada harta kekayaan atau mamon itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, ya, tidak dingin, tidak panas itu namanya suam-suam kuku. Kalau enggak nanya angkat-angkat tai ayam gitu, ya. Dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini keras nih bahasanya, ya. Ini buat orang-orang timur itu terlalu keras. Itu Yesus, ya. Kita ada tubuh Kristus, kita kan ada tubuh Kristus, ya. Jadi semua ada di dalam tubuh Kristus, tapi buat dia enak, buat dia mual, pengen muntah. Gara-gara apa? Kita suam-suam kuku. Ini kalau jemaat di Laodikia ngerti. Karena memang di jemaat Laodikia itu di tengah kota dilewati sungai yang hangat. Ya, karena dari Hierapolis itu muncul sumber air panas. Ya, sumber air panas mengalir keluar. Ya, dari Kolose keluar air dingin. Kalinya ketemu dua-dua ini panas dan dingin ketemu di masuk di Laodikia. Ya, suam-suam bahaya. Ini bukan diadu harus panas harus dingin, ya tafsir macam-macam, ya. Tapi saya bilang begini, ini airnya itu nanggung sekali, ya. Orang minum nggak enak. Kalau mau panas, ya itu bisa untuk pengobatan. Di sana nggak tahu ada pengobatan yang model salep bisa telinga, bisa mata, ya. Air panas itu menyehatkan. Orang kembung masuk angin juga bisa sembuh. Air panas kalau panas, ya. Sebaliknya kalau dingin itu bisa menyegarkan orang. Yang ini menyembuhkan orang, menyegarkan orang. Ya. Panas itu perlu panas dengan karunia Allah, itu ya, berkobar-kobar. Tapi dingin itu perlu kasih yang penuh kedamaian. Saudara tidak meledak-meledak, ya. Buah roh muncul, kesabaran, ya, buat orang lain adem, damai gitu, ya. Sabar, penguasaan diri. Jangan nanggung, tidak panas, tidak dingin. Nanti alasannya akan ngerti secara rohaninya. Kenapa bisa begitu? Ini dia. 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku. Jadi dia kaya dan semakin kaya. Gitu. Increase, semakin kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Wah, ini kemakmurannya sudah full. Dan tidak kekurangan apa-apa. Ini kok bahasa lainnya, ya, nanti saya membaca yang teksnya literal, ya. Dia tidak membutuhkan apa-apa. Karena memang dicukupi secara kemakmuran, kekayaan, dia cukup segalanya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini kurang begitu tepat, saya mau baca yang literalnya. Melarat itu kata yang tidak pas rasanya, ya. Begini punya, ya. Saya ulang ayat 17 dengan ILT, ya. Sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadi kaya. Bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Ini dia, ya. Sampai tidak punya kebutuhan apapun juga. Nah, yang bahaya termasuk dia tidak peka, dia tidak butuh kebutuhan rohani.
Ya firman dia dengar tiap minggu. Tapi dia tidak punya kebutuhan ingin lebih. Kok bahasanya saya ini ya. Anda dari anak lebih mau dalam kasihnya jadi hamba, lebih mau sungguh-sungguh dalam lagi jadi sahabat sampai jadi mempelai. Enggak. Ya nanti kita diskusi lebih banyak. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang. Nah, ini tepat terjemahnya, malang. Kata ini seperti ini malang itu orang yang celaka itu, kayak yang di 1 Korintus 15 ya, kebangkitannya. Kalau kita ini dalam hidup di dunia ini saja hanya punya pengharapan kepada Kristus yang bangkit itu, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Karena kita hanya mau berkatnya di sini, kuasanya di sini, mujizatnya di sini. Kita tidak mau. Yesus sebab itu sebenarnya menunjukkan kekekalan yang melampaui segala hal yang sementara yang kelihatannya kenikmatan di bumi ini. Itu yang paling malang. Ini kata ini juga muncul di kata yang sama muncul di Roma. Anda kalau baca di Roma 7 ya. Aku ini manusia cilaka, manusia ya, celaka. Nah itu sama. Celaka, malang itu celaka. Dia hidup dengan kepentingan dagingnya tok, kayak Paulus itu. Dia maunya hanya sesuatu yang di bawah kolong langit ini. Dia nggak mau Yesus pakai naik ke surga. Dia nggak mau melampaui hal yang sementara, dia melihat yang kekal, tidak. Malang dan menyedihkan, dan miskin, dan buta, dan telanjang. Ini mereka tahu, karena di Laodikia itu tempat yang kaya. Ya. Di sana orang kaya, memang kaya betul, karena ini kota perbankan betul. Hampir semua orang kaya semua di situ. Dia produk wool juga terkenal di Laodikia ini. Ya. Ini kata buta nanti kita akan tahu, bulilah salep sekali itu ya. Itu memang produk-produknya dari Laodikia, terutama Hierapolis itu memang ada khusus terkenal. Salep yang bisa membuat mata, sakit mata bisa sembuh, dan juga telinga, katanya begitu. Ya. Jadi ini kontekstualnya dengan kondisi saat itu secara geografis betul, tapi hari ini saya mau kasih makna, ini muatan rohaninya penting sekali. Ya. Jadi kekayaan yang kita yang ngejar, kekayaan ansih tok titik, ya, itu bisa tanpa ngerti apa yang Tuhan lihat kita ini di hadapannya seperti apa, gitu deh. Tuhan lihat pribadi kita lebih penting daripada pelayanan kita. Tuhan tidak melihat semua kekayaannya kayak Ayub kan. Ayub itu orang terkaya di sebelah timur. Itu seluruh dunia terkaya dia. Tapi di mata Tuhan nggak lihat. Lihatnya apa? Dia itu jujur, saleh, menjauhi kejahatan dan suci. Itu di mata Tuhan. Walaupun Ayub orang kaya. Laodikia ini rupanya jemaatnya dan pendetanya tidak belajar dari Ayub. Ya. Dia nikmati kekayaannya sehingga melupakan hal yang rohani yang kekal, dia geser. Merasa nikmat. Karena apa? Karena hal rohani yang dia tahu firman Tuhan aja, dia pakai untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, keinginannya. Jadi itu tercapai, berhentilah dia. Nah, ketika berhenti itu di mulut Kristus itu nek, kita dalam mulut Tuhan itu ya, karena begitu. Tuhan nek sama kita, dia mual. Karena apa? Ini orang sudah nggak perlu dia lagi. Pada kata Tuhan, engkau ini malang, engkau ini menyedihkan, engkau ini miskin, dan buta, dan telanjang. 18. Aku menasihatkan kepadamu, ini baca kembali TB aja ya, biar tidak. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Perbankan itu selalu, kalau perbankan yang betul ya, perbankan itu selalu konversinya dengan emas. Laodikia penghasil emas juga luar biasa. Ya. Jadi untuk supaya dia mengasih tahu di hadapanku harta yang sesungguhnya itu bukan duit itu yang akan engkau mati tidak bisa kau bawa. Tapi di hadapanku yang terpenting itu emas. Ya.
Emas yang telah dimurnikan dalam api agar kau menjadi kaya. Kalau kita baca 1 Petrus ketemu ya, itu sebenarnya bicara masalah iman. Ya, iman itu seperti emas harus dimurnikan dengan api. Apa sih iman? Gampang iman. Iman itu harta paling berharga. Iman itu percaya kepada Yesus titik, ya, tanpa embel-embel. Dan di atas segalanya, percaya Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan Raja kita. Ya, sehingga kita bisa mempercepat hidup kita kepada Kristus sepenuhnya. Supaya semuanya itu kudus yang berkenan kepadanya. Jadi kita ini milik Dia sepenuhnya. Sehingga 8:28 terjadi apapun terjadi, Tuhan terus bekerja sama. Bekerja dalam segala hal untuk datang kebaikan buat kita dan mengasihi Dia sesuai rencananya. Ya. Itu jadi garis bawahi kata beli, sama katakan ya. Beli itu penting, ya. Beli emas dari Tuhan itu beli, ya. Keselamatan gratis, tapi untuk menikmati iman sampai akhir menang, ya, seperti janda di Lukas 15 ya, yang doa gaji bujum itu. Kalau aku datang kedua kali, masa aku mendapatkan iman di bumi, ya. Jadi iman itu bisa lama-lama habis, itu karena hal-hal yang materi, yang nikmatan daging ini. Iman bisa habis. Hati nuranimu nggak murni lagi, kata 1 Timotius, sehingga imanmu kandas. Beli, cepat dulu ya, biar kita ngerti ya. Dan juga pakaian putih, artinya apa? Dan juga belilah pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi belilah minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi kata beli itu untuk 3 hal. 1 emas, 2 pakaian putih, dalam masa kekudusan. Yang 3 minyak atau salep untuk melumas mata supaya kita bisa melihat. Ini bicara masalah, kok saya ngomong bahasa rohaninya ya, urapan Roh Kudus. Visi ke depan bisa melihat. Maaf, saya lihat, saya ketemu tidak banyak orang pemimpin gereja yang bisa lihat visi ke depan. Ya, Tuhan selalu lihat kita jauh ke depan melihat. Abraham selalu lihat sama Tuhan kan. Abraham, seberapa banyak kau jauh bisa kau pandang, kuberikan kepada. Oke, satu-satu ya. Sama dulu kata beli dulu. Apa sih beli? Biasa sama beli itu sesuatu yang Anda tukar. Anda mau beli Alkitab, ya, Anda punya duit, beli Alkitab. Anda mau beli TV, ada harga yang harus Anda bayar. Tapi sesungguhnya beli itu bukan sekedar harga dibayarkan, bayar harga, tidak. Kalau Anda gampang manusianya, kalau kita nggak punya duit, bagaimana kita bisa beli? Jadi kata beli itu dimulai dengan kita harus sungguh-sungguh mempunyai sesuatu yang akan kita tukar dengan yang rohani. Ya. Tuhan bilang beli kan apa? Ini orang-orang Laodikia sudah punya berkat melimpah. Dia tahu, saya percaya orang Laodikia nggak males, dia akan kerja keras dan berkatnya melimpah. Ingat ya, orang Kristen tidak ada males Tuhan berkati, nggak pernah ada. Ya. Mau makan aja harus bekerja keras, kata Efesus 4. Ya, pencuri bekerja keras tangan sendiri, supaya bisa membagi pada keluarga dan orang lain. Hasilnya bisa membagi ke keluarga dan orang lain. Bekerja keras. Dia bekerja keras mendapatkan, dia percaya Kristus, bekerja keras mendapat kemakmuran, mendapat kekayaan yang banyak. Ya. Nah, yang cilakanya ketika nikmati semuanya, mungkin kayak Yesus ngomong itu orang kaya ya. Ini panenku melimpah. Dia kerja keras, panennya melimpah. Gudangnya dia nggak cukup. Aku mau bangun 7 gudang lagi. Ya, dia mau bangun, dia nggak bagi-bagi siapa-siapa, dia mau 7 gudang supaya nanti sebenarnya aku mau santai-santai nikmati kekayaan. Tuhan bilang apa? Hai orang kaya yang bodoh, hari ini juga aku ambil nyawamu. Selesai. Selesai cerita itu. Ya, hati-hati. Seringkali kekayaan membuat kita bodoh, membuat kita itu tertutup, ditutupi oleh iblis lah zaman supaya tidak bisa melihat, apalagi membeli gitu ya, hal yang kekal, yang kekal, yang bersifat
mulia, hanya begitu. Emas itu selain iman bicara masalah kemuliaan. Ya, logam mulia, kemuliaan Kristus. Ya, kemuliaan Kristus itu penting. Orang hari ini nggak lihat kemuliaan Kristus, melihatnya kemuliaan dunia. Iblis membawa Yesus tunduk, dia nyembah, kuburikan segala kerajaan dan kemuliaannya kepadamu Yesus. Orang nggak lihat kemuliaan Yesus, semua dunia itu mulia. Paulus lihat itu, sehingga dia kemuliaan dunia itu sampah, kata Paulus. Aku anggap sampah. Beli itu tukar. Jadi kita harus punya sesuatu dulu, kita berusaha punya, kita tukar. Konteksnya di Laodikia, artinya kamu sudah bekerja sehari 7-8 jam, tukar sekarang. Engkau sudah membuat aku enek, ya, tak muntahkan engkau. Sekarang kau harus balas. Engkau sekarang harus ngejar 7-8 jam untuk cari wajahku kembali. Untuk mengembalikan imanmu yang sungguh-sungguh. Itu kata beli begitu. Saya ngajar ini berapa kali, saya lihat orang anggap enteng beli. Saudara, pelayanan itu beli atau tidak? Ya, tampil baik-baik. Anda pelayanan seperti bekerja di ladang Tuhan, hamba Tuhan. Kalau Anda santai, jangan mimpi menikmati buahnya. Beli sungguh-sungguh. Tiap malam sembahyang sungguh-sungguh, cari wajah Tuhan, belajar firman, iman membuat punya stok firman yang banyak untuk ngajar banyak orang. Jemaah yang pergi Anda cari seterusnya, jangan sampai, jangan main-main hidup ini. Apalagi kita ngaku dunia kita hamba. Please, tolong. Nanti kita nyesal duluan. Kalau mau nangis hari ini ya, ini nanti kata fotopat. Itu emas. Kemuliaan Tuhan harus saudara lihat dan itu kejar, bayar harganya. Keselamatan gratis iya. Tapi kemuliaan itu, iman yang mau sampai akhir, menang terus, itu beli. Enggak gratis. Enggak bisa ongkang-ongkang nonton TV ya. Celing modal iman. Anda buka YouTube terus, pegang HP terus, firman muncul. Ditipu iblis kita. Sehari Anda berapa jam buang waktu? Berapa jam Anda dengan firman Tuhan? Hai para gembala, sahabat saya. Ya. Kalau enggak nanti Anda betul-betul buat Tuhan enak nanti. Hanya pikirnya duniawi, pikiran jasmani, pikiran duit terus. Itu penting, iya kata Tuhan. Semua orang membutuhkan makanan, minuman, pakaian. Tapi engkau, kata Yesus di Matius 6. Carilah dulu kerajaan dan kebenarannya. Semua ditambahkan, enggak cuma cukup ditambahkan. Jangan cuma makan minum yang kau cari. Perut ini, tubuh ini enggak cuma diisi makanan minuman. Ini enggak cuma pakaian yang penting. Apa artinya semua binasa? Tubuh ini perlu rohani, perlu belajar firman, perlu belajar pengetahuan lebih penting daripada makan. Anda punya duit untuk apa? Saya berapa kali ngomong, ganti HP baru atau beli buku rohani, ya, atau apalah sebagainya. Untuk ngisi yang penting ini loh, itu namanya beli. Yang kedua beli apa? Pakaian putih. Ini kekudusan, jelas. Kudus nanti upahnya nanti Anda tahu ya. Upahnya itu ada duduk satu tahta. Ya, nanti upahnya Anda lihat. Itu harus pakaian putih, harus kudus. Kalau enggak ya enggak mungkin. Jadi kekudusan itu kata di Ibrani 12, kejarlah kekudusan. Itu kata kerjanya. Tapi awalnya kekudusan, Tuhan minta, Tuhan kuduskan aku. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Minta Tuhan yang menguduskan kita lebih dulu sehingga kita sepakat, sehingga kita mau ngejar kekudusan itu terus menerus, menjaga dan mengejarnya. Itu beli, tidak bisa doa Tuhan kuduskan aku, kudus celing, tidak. Pikiran kotor, semua tangan, semua itu kekudusan itu perlu perjuangan ekstra. Kejarlah, kata Ibrani 12. Itu bayar. Ya, banyak orang yang terikat pikiran kotor ya. Saya pernah begitu, mangkingnya tuh lama, tidak bisa Tuhan, kuduskan terus Tuhan. Lah lihat YouTube tiba-tiba keluar wanita telanjang gitu, cepat buang atau enggak? Iblis itu mau semua hal yang tidak kudus saja satu, kudus itu hanya Kristus. Surga itu kudus.
Allah itu kudus. Lihat ya, sampai baik ya. Yesaya lihat surga, dia ngomong apa? Suci, suci, suci. Enggak baik, kasih. Enggak, kuasa, enggak. Suci, kudus. Jadi pakaian putih itu beli, saudara. Ada jadi merek keselamatan, tapi untuk sampai kekal nanti, itu pakaian putihnya beli. Orang Laodikia tahu mereka bisa kaya karena dia kerja keras. Dia punya wool putih terkenal. Dia ternak domba, dia membuat wool yang terbaik. Dia kerja keras, harganya mahal wool putih itu. Yang ketiga, urapan Roh Kudus untuk mata kita celing bisa lihat. Iblis membuat halangan mendung, tapi Anda bisa lihat di balik alat mendung itu, di baliknya harapan Tuhan seperti apa. Anda tidak terkecoh. Hari ini gampang toh. Hoax di mana-mana Anda ya. Aduh, politik semuanya hoax semua. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh ngerti, Anda pernah tahu berita gini ya? Berapa orang ahli ngomong begini. Berita yang salah, yang hoax itu ya. Kalau tiap kali disampaikan terus-menerus, nanti orang mendengar itu nganggap itu satu kebenaran. Nah itu teorinya itu dipakai sama itu yang buat saya bajingan-bajingan itu. Gobloknya kita semua itu untuk tarik kepentingan pribadi. Bajingan bukan musuh-musuh. Akhirnya juga ada kelompok orang Yahudi itu ada bajingan-bajingan juga yang ikut kelompok Yahudi. Anda dan saya jangan dibodohi oleh apa-apa. Yang Anda dengar hari ini, Anda lihat hari ini, Anda berdoa Tuhan maksudnya apa di balik itu? Ya. Jangan ikut-ikutan. Anda masuk ruang suci, dua musyawarah Allah, ya, supaya Anda dan saya melihat ini rencana Allah apa sih? Kalau enggak kita mudah jatuh oleh iblis. Lah zaman demikian jahatnya. Perlu mata kita terbuka, saudara. Melihat. Saya nggak banyak lihat pemimpin gereja, sahabat saya, ya, yang punya visi sampai mungkin 2050 begitu lihatnya. Jadi Anda khotbahnya itu terus, jangan. Contohnya ada dengan saya ya, tahu suatu saat jadi mempelai semua itu loh. Aku dan semua jemaatku jadi mempelai. Jadi Anda khotbahnya semangat itu loh. Enggak hari ini berkat mujizat, capek. Ada COVID, hilang semua visi saya ternyata. Berhenti khotbah yang ganteng-ganteng lagi. Itu mau sampai kapan? Visi bisa hilang bagaimana? Mata itu kaitan dengan visi, vision. Ketika Abraham sedih, Lot sudah berpisah. Pilih yang bagian enak, subur, bagus. Tepi Yordan sampai dengan Sodom Gomora. Abraham disisain tanah yang gersang tandus. Tuhan datang ke dia. Abraham, jangan sedih. Kau lihat kiri kananmu, ya, jauh barat timur kau lihat. Ya, apa yang bisa kau lihat nanti aku berikan kepadamu. Anda punya visi besar, mempelai itu ya sungguh-sungguh. Nanti semua jadi mempelai jemaatmu dan kita sendiri. Tapi kalau Anda tergoncang, nggak mau nyampe mempelai, sahabatmu tidak mau, ya hamba tok, ya berhenti. Minta salib hari ini, minta urapan Roh Kudus bisa melihat sebagaimana Yesus lihat ke depan. Ini nanti akan lebih berat, saudara. Ya. COVID belum selesai, dari hepatitis itu baru penyakit. Nah, ada gempa bumi, kelaparan, sakit penyakit, perang, semua berat sampai aniaya. Jangan buat kita berhenti. Kalimatnya berarti siapa menang, saudara. Banyak orang meremehkan visi. Banyak orang hamba Tuhan hanya maunya hari ini. Upahmu juga maunya hari ini. Mujizat, kuasa, berkat, itu nggak salah. Tapi buat kita berhenti. Ya. Visi itu penting. Bersama Tuhan bisa lihat visi. Sama kan Musa ya. Ketika Tuhan marah, ya toh. Tuhan bilang sama Musa. Musa, mulai hari ini aku nggak akan menyertai engkau lagi. Berhenti aku. Aku nggak akan menyertai engkau lagi. Malaikat kau akan menyertai engkau.
Sama, nanti kalau ada bangsa Israel akan sampai ke Kanaan. Udah sama-sama. Saudara, hari ini pilih disertai malaikat atau Tuhan sendiri? Allah kudus loh. Musa pilih Allah. Anda pilih siapa? Yang penting berkat mujizat yang lain terjadi, Tuhan nggak ada, nggak masalah. Kayak Laodikia kan, Tuhannya tergusur keluar. Aku nikmati berkat yang aku minta, dapat semua. Tapi tidak dapat Tuhannya. Yesus keluar, tergusur keluar. Musa nggak mau. Tuhan, kalau kau tidak menyertai aku tidak akan jalan. Karena percuma, aku nggak bisa lihat visi ke depan. Visi itu yang benar, Anda mau nikmati visi yang kekal, itu nempel bersama Allah harus. Dengan Bapa, dengan Yesus Kristus, Roh Kudus dan firman Tuhan. Anda bisa ngerti ke depan. Jadi gelombang-gelombang hari ini jangan buat saya berhenti. Iblis maunya begitu, biar kita nggak sampai ke tujuan semua. Tapi bersama dengan siapa? Abraham suruh melihat itu ketika bersama dengan Allah. Abraham melihat ya, kuberikan kepadamu. Abraham memaksa melihat sejauh mungkin karena dia mau mendapatkan sebanyak mungkin. Tapi Allah di sampingnya. Banyak orang dapat visi tapi tanpa Allah juga banyak. 2025 aku akan punya gedung yang besar. 10.000. Belum tentu dari Allah atau tidak. Kalau dari Tuhan, Tuhan mementingkannya hanya rohani dulu. Jemaat yang kudus, jemaat yang benar, jemaat pemenang. Mereka jadi penjala manusia semua. Panen jiwa-jiwa. Nah, itu banyak dari jemaat. Oke, saya dapat tim. Tidak penting lama-lama ya, nanti kita diskusi lebih jauh. Dan siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini paling senang saya begitu. Bertobatlah. Tapi atasnya buat saya, biasanya kita kurang senang, ku tegur, ku hajar. Kita nggak senang. Tapi kalau engkau dan saya mau menang sampai akhir, saudaraku, seperti janji Tuhan kita akan menerima itu. Najarnya apa? Relakanlah hatimu ketika dihajar Tuhan. Dan bertobatlah, jangan lari, dihajar jangan marah-marah. Jangan jengkel. Ya. Kenapa Tuhan mengajar kita? Justru karena dia mengasihi kita. Ya, berarti katakan apa? Kalau kita anak-anak haram, anak-anak haram jadah gitu ya, anaknya dia nggak mengajar. Karena anaknya sendiri, dia nggak mau kehilangan anaknya, dia akan hajar sampai balik. Ditegur nggak bisa, ada konsep tegur balik dulu, saudara. Kalau ditegur nggak bisa, dia akan hajar kita. Dalam berbagai bentuk macam apapun juga. Jadi saya seringkali ngomongkan, saudara ya. Saya tidak pernah khawatir kalau orang-orang hamba Tuhan terutama tiba-tiba jatuh sakit parah lah, tiba-tiba jatuh miskin lah, tiba-tiba macam-macam lah. Asal jangan dosa ya. Ya, tidak apa-apa, saudara. Itu buat saya nggak khawatir. Saya bertanya Tuhan, kuatkan rohnya dan jiwanya, supaya dia bisa menangkap rencana Allah. Karena sedang dididik Tuhan, diajar Tuhan. Tapi kalau di zaman Laodikia, yang berkatnya semakin melimpah, urapannya semakin dahsyat. Urapan itu untuk pelayanan, tapi urapan yang penting Roh Kudus itu untuk melumas mata kita dulu loh. Banyak orang minta urapan untuk melayani, ingin tahu dosa orang apa, minta urapannya. Iya, Anda tidak pernah sampai sahabat nanti dengan saya. Dan bertobatlah, relakan hatimu dan bertobatlah. Orang-orang yang penuh kalau Laodikia diberkati melimpah, buat saya malah miris. Ini orang-orang lama-lama kayak ini, kita lihat ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Aneh ya, gereja Laodikia itu milik siapa ya? Milik Tuhan Yesus, dia kepala gereja. Tapi kenapa yang punya gereja bisa keluar? Ini baik Yesus karena dia kasihnya itu amin ya. Dan saksi yang setia dan benar, dia setia. Dia kegusur walaupun dia masih nunggu kita ngetok pintu hati lagi. Luar biasa ya. Karena jemaat Laodikia merasa tidak butuh Yesus lagi. Dia butuh berkatnya sudah cukup. Ini aneh bocah mikir. Ini yang punya gereja kok bisa keluar malah ngetok pengen masuk lagi. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku.
Ini menarik teologi ini ya. Apa ya? Saya pernah share sedikit ya. Anda mungkin suatu saat perlu belajar teologi meja makan. Ada beberapa hamba Tuhan ngomong, saya belajar meja makan itu penting. Kalau kita betul-betul mengundang Yesus kembali, betul-betul mengundang Yesus kembali, itu lagi bertobat ya. Bertobat itu Anda tidak cuma sekedar nyesel, itu mungkin Anda digebukin takut nyesel ya. Tapi dosa itu Anda bertobat itu akan mengundang Yesus kembali, ya, mempersilahkan Dia kembali, memperbaiki roh kita sudah kurus kering karena kita buat dosa. Dia akan beri kita makan bersama dengan kita. Makan bersama itu soal nikmati. Ya bagaimana Yesus menyiapkan makanan seperti para murid. Ada makanan enggak? Enggak ada. Dia sampai di darat siapan ikan bakar sama Kristus dan rotinya. Hari ini para hamba Tuhan selalu menyiapkan makanan buat kita. Cuma kita seringkali makan sendiri, pilih-pilih sendiri. Ya saudara. Buka pintu hati. Seringkali kita ini manusia ini, terutama hamba Tuhan itu ya, dosa itu kita hanya mikir dosa itu tadi ya, ini mengumpulkan duit juga bisa dosa loh kalau busur Kristus gak butuh Yesus. Ya, hati-hati. Saya mau ngomong dosa sedikit ya. Dosa itu seringkali saya dan banyak orang. Ya. Dosa itu kita sepertinya bertobat tapi harusnya cuma sekedar menyesal. Karena apa? Takut hukumannya. Kak Firaun kan? Firaun sebenarnya bertobat ketika tulahnya gitu ya. Oke, saya bertobat. Melihat. Tapi dia balik rasa bertobatnya sepertinya bertobat itu karena tidak kuat menghadapi hukuman Tuhan. Entah belalang, entah macam-macam itu tulahnya ada 10. Dia sudah hukumannya selesai, dia lupa lagi. Padahal dosa itu sesungguhnya itu betul-betul menyakitkan hati Tuhan saat itu. Dosanya. Tapi sekali manusia itu mikir akibatnya. Wah, kalau aku selingkuh, ketahuan, waduh, jemaatku hancur di rumah tangga. Kita takut dosa, tidak mau berbuat dosa hanya karena takut akibatnya aja. Tapi dosa itu sebenarnya betul-betul mencoret muka Allah hari saat itu. Oke, lanjut. Dan siapa yang menang yang akan kududukan bersama-sama dengan aku. Yesus yang mendudukan kita di atas tahtaku dan sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini baru lagi ya. Kemarin kita belajar soal di bait Allah. Jadi surga itu terlalu sempurna. Jadi ada bagian-bagian langit baru, bumi baru, karena gitu ya. Bukan beda-beda. Ada bagian bait Allah. Ini ada bagian lagi tahta Tuhan. Ya. Tahtaku. Tahtanya Yesus diberikan dari Bapa, tahtanya. Jadi ada Bapa, Yesus ngasih tahtanya, dan tahta dia ngajak orang yang menang sampai akhir, yang setia sama Kristus sampai akhir menang ya. Bukan cuma setiap menang, ya. Tidak tergoda konteksnya Laodikia, tidak berhenti imannya, tidak berhenti mengejar kekudusannya, tidak berhenti mengejar visi urapan Roh Kudusnya sungguh-sungguh untuk diri kita dan pelayanan ke depan, hanya karena berkat dan mujizatnya. Menang artinya kita tidak ada yang bisa menghentikan kita sampai akhir. Harusnya kita sepakat, kita duduk bersama Yesus di tahtanya. Itu perlu kita nikmati kemuliaan Tuhan. Itu perlunya kekudusan. Enggak mungkin kita telanjang, Pak, enggak punya pakaian kekudusan. Enggak mungkin duduk di tahta Tuhan. Pertanyaannya yang beberapa kali saya sampaikan, apakah kita senang upah ini? Ya bukan upah, reward ini. Duduk di tahtanya, kita seperti mempelainya, ikut memerintah bersama dengan Kristus, seluruh bangsa-bangsa lain. Senanglah upah-upah reward pahala-pahala seperti ini, kita sepakat. Tuhan, aku mau. Nanti kan nggak ada yang bisa menghentikan. Perjalanan kita sama di dunia ini tidak akan bisa dihentikan dengan berkat jasmani, kuasa mujizat dan sebagainya, kenikmatan dunia, kekayaan, jadi yang membuat kita berhenti, kita tidak mau yang tahta ini. Nggak tahu ya, saya juga sedang betul serius, apakah saya ini betul-betul rindu duduk di tahtanya Kristus.
Saya baru renungkan ya. Tuhan singkapkan kemuliaan kekudusanmu surga seperti apa tahta itu. Ya, saya baca Wahyu lagi sampai saya muncul tak tukar hidupku, tak tukar, aku siap mati. Tak bayar harganya semua aku mau duduk tahta itu. Ya, ada kata miskin lah menderita nggak peduli. Ini logiknya itu tidak ada ajaran sesat di dalam, biliar tidak ada, penderitaan tidak ada. Aniaya. Ini menariknya ke zaman. Pengajaran berkat di mana-mana. Logiknya itu cocok nggak ke zaman. Ini buat Yesus bukan sekedar dia tidak sekedar jatuh, tapi dia memuntah Yesus. Aku memuntahkan engkau. Ini terlalu sadis kalau saya bilang. Ya. Terakhir, siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ingat ya, kita bertelinga jasmani kita. Apakah roh kita, hatimu punya telinga seorang murid? Dan hati saya punya telinga enggak? Mendengarkan roh, bukan mendengarkan hondarka. Hondarka gampang, ada ulang-ulang di YouTube-nya, Pak. YouTube-nya ada ulang-ulang, bisa ngerti. Tapi kalau roh, Anda perlu masuk pintu rapat-rapat, ya, sendiri ditutup rapat. Bapak ada tempat tersembunyi. Roh itu penyangkapan hal yang mulia, yang kudus, ya, hal-hal yang masa depan. Itu tempat tersembunyi, khusus holy ground bersama dengan Bapak sendiri. Ya, saudara, saya sharing malam ini kita tanya jawab aja, ya. Nanti saudara bulan depan kita akan diskusi ini. Karena bulan ini tidak ada diskusi di sensi, di sains, tapi nanti kita akan gabung dengan Pak Alexander di GKSBS. Itu ya. Jadi malam hari ini silakan saudara mau ada pertanyaan, sampaikan dulu ya. Kaitan dengan ini ya. Makna yang saya sampaikan, saya tidak mulai ini yang teologis, Anda bisa lihat tafsirnya yang lain-lain. Baik, terima kasih. Pak Thomas ada, Pak Thomas? Iya Pak, tapi kami lagi banyak orang ini Pak. Oh bagi, saya padu ya langsung ya Pak Thomas ya. Saya handle ya. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak Thomas. Silakan siapa yang mau bertanya dulu. Ini Q&A katanya begitu ya. Q&A, question and answer. Silakan, siapa dulu? Mungkin yang saya terlalu cepat atau bagaimana Anda belum bisa nangkep baik, bisa ditanyakan ya. Satu-satu dulu. Monggo, ada? Ya Pak. Oh, monggo Pak Manuel. Terima kasih Pak Hondarka. Saya dapatkan sesuatu yang baru saja tentang kalau nggak panas dengan suam-suam itu dimuntahkan. Nah, kata tadi Pak Hondarka bilang membuat Tuhan itu enak gitu. Nah ini saya temukan sangat apa ya, kayaknya buat saya barulah gitu. Karena Tuhan jangan sampai melihat kita hamba-hamba Tuhan ini enak gitu di hadapannya, terutama kita. Terus tadi setiap kita harus menjadi kudus itu bukan hasil perjuangan tapi pemberian. Saya sangat setuju. Dan yang saya dapat yang sangat bagus malam hari ini buat saya, jangan sampai kita ini hamba Tuhan ini, Tuhan melihat kita ini enak gitu ya. Kalau udah enak rasanya itu ya kayaknya gimana gitu ya, seolah-olah kita ini udah nggak ada artinya lagi. Dan ini membangkitkan saya supaya kita ini tidak enak gitu. Kalau bilang gitu kan, Tuhan buat kita jadi apa seperti itu. Mungkin itu saya dapat Pak yang malam hari ini, yang supaya kita atau saya pribadi, kita hamba Tuhan harus banyak bertobat. Jangan takut, tadi dikatakan jangan takut karena akibat dosanya, tapi takut kalau kita dimuntahkan karena kita jangan sampai enak di hadapan Tuhan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Hondarka. Baik, ya. Jangan sampai membuat Tuhan enak gitu ya, karena kita nggak perlu dia lagi, karena kita nikmati yang lain-lain. Baik, terima kasih Pak. Lanjut,
Sahabat saya masih ada lagi. Selamat malam. Dengan siapa nih? Dengan saya, Pak. Maaf, saya off kamera, Pak. Sinyalnya kurang bagus. Tadi saya sempat putus juga pas Bapak menjelaskan ayat yang ke-19, Pak. Saya kurang jelas, Pak. Tolong diulangi, Pak. Barang siapa ku kasih, ya kutegur dan kuajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Itu pas di situ, pas Pak, hilang, Pak. Ya, saya ulang sebagian, nanti lainnya tolong nanti dengar di YouTube-nya ya. Oh ya, siap. Ya. Iyalah. Sinyalnya putus, Pak, tadi, Pak, sinyal ya. Sempat putus. Kadang begitulah. Ya, itu ditanggengi dulu harusnya tuh. Baik, 19 ini intinya tadi ya setelah Tuhan ngasih teguran segalanya itu anjurannya seharusnya seperti apa ya, dia selalu membuat kita memberi waktu untuk kita bertobat. Tapi sebenarnya tambah sedikit ya. Tapi sebenarnya untuk bertobat itu tiap orang itu punya punya daya respon berbeda-beda. Ya, kalau Anda punya anak bisa ngamati itu kata jemaat. Kadang orang diomong sedikit langsung balik bertobat. Tapi kadang orang kayak saya, ya, jadi ada fasenya begini. Kenapa diberi kesempatan bertobat? Karena Tuhan mengasihi. Siapa ku kasihi, gitu ya. Ia ku tegur dan ku hajar. Ada orang-orang tertentu yang ditegur sedikit saja cepat balik. Langsung hancur hati. Kak Daud diomong yang binatang sedikit, aduh dihancur hati. Cepat balik dia. Ya. Nggak perlu diajar Daud itu. Ditegur sedikit balik. Tapi ada orang tertentu yang seperti saya ini ditegur bolak-balik, komatnya bolak-balik. Jadi pokoknya Tuhan mengasihi kita, itu dia kalau ditegur nggak bisa, dia akan menghajar kita. Dihajar, bukan diajar ya, hajar betul. Jadi kan dia berani kan, karena kita anaknya dia kasih, dia nggak mau, dia ada korban demikian besar, dia nggak mau kita terhilang sebenarnya. Saya setuju dengan prinsip yang selamat atau selamat asal seperti itu terjadi, bertobat, ditegur, bertobat terus ya. Dihajar pun ya. Ketika sampai fase dihajar ini ya, kejadiannya bisa macam-macam saudara. Anda bisa sakit mendadak lah, bisa tiba-tiba macam-macam lah hal yang Tuhan izinkan. Pokoknya supaya kita balik gitu loh, supaya kita sadar. Nah, ketika seperti itu ya, saya seringkali berdoa, Tuhan beri hatiku yang rela. Rela itu apa ya? Anda tahu rela? Rela itu bisa menerima dengan lapang dada. Itu tidak banyak loh kalau Anda tidak mendoain. Anda tahu jemaat sedang ditegur Tuhan, diajar Tuhan nggak kuat. Itu saudara, saya biasa berdoa, Tuhan keluarkan rohnya dan keluarkan jiwanya. Sang lain Bapak saya juga itu. Bapak saya jadi nggak pernah mau ya. Ya tidak lagi suatu saat sampai kena kanker liver. Saya bilang Tuhan kuatkan rohnya dan jiwanya sampai dia ngerti dan dia balik kepadamu. Karena tidak banyak orang ditegur, diajar, banyak yang iblis nutupi lari atau bunuh diri. Bunuh diri itu tipuan iblis yang paling jahat. Jangan lupa ya, orang bunuh diri itu mati tubuhnya. Tapi jiwa rohnya tidak mati, tetap merasa bersalah. Itu tipuan yang paling bahaya. Udah, nanti diam aja dengan Tuhan, nanti saudara akan balik. Nah, ketika dihajar itu untuk pertobatan, untuk bertobatlah. Anda tahu mungkin istri, anak, atau saudara dihajar begitu, minta tolong teman-teman atau saya, minta tolong Pak doakan Pak, biar saya kuat. Pokoknya balik. Jadi hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan kalau mengalami sesuatu yang dahsyat luar biasa, ujian berat kayak Ayub gitu ya, saya nggak khawatir dia akan jatuh, bisa berdoa. Tapi yang kalau Laodikia,
Tuhan yang melimpah berkatnya, kuasanya dan sebagainya, itu justru miris. Lama-lama dia bisa menggusur keluar Tuhan karena dia banyak perlu berkat, kuasa, atau urapannya toh. Nah itu nanti suatu saat Yesus akan menghakimi lebih dulu. Makanya doanya paling bagus ya kayak doa di Alkitab kan. Tuhan hakimi aku lebih dulu, bisa sampai penghakiman yang terakhir. Ditegur dan diajar. Harapan saya level kita itu kalau mau masuk sahabat kita mengasihi Tuhan, ditegur sedikit saja kayak Daud, kita cepat balik. Yang lainnya bisa nanti dengar, lihat lagi di YouTube-nya ya Pak Sama. Baik, terima kasih. Lanjut kalau masih ada ya. Terima kasih, Pak. Semoga dengar ya. Dengar, Pak. Amin. Haleluya. Wis tak tenggingi soalnya. Sekarang tinggal menyesuaikan fase yang mana ini. Ya yang tegur langsung balik lah. Oh, iya. Jangan keraskan hati lah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Sami-sami. Masih ada yang lain? Ayo, silakan. Ya Pak, dari saya. Oh ya, monggo. Mas Pur. Ya Pak, tentang apa yang Bapak sampaikan. Kok pelan ya? Bisa tambah sedikit volumenya? Halo? Apa yang Bapak sampaikan? Ya. Udah dengar Pak suara saya? Sip. Ya, apa yang Bapak sampaikan itu sangat memberkati secara pribadi. Nah, dalam ayat yang satu itu, kalau dalam terjemahan ILT dan Kim Jim Person ya, kalau saya melihat Yesus memperkenalkan diri sebagai Sang Amin, ya. Jadi sebagai Sang Amin. Nah memang lebih kalau pribadi ya, ya Sang Amin bahwa dia itu yang dia atau yang paling benar gitu. Yang kedua itu saksi yang setia dan yang benar. Nah kata yang dipakai ini marturia, bukan katangelion ya. Kalau katangelion itu lebih kepada memberitakan Injil, tetapi kalau marturia itu kepada kesaksian yang hidup. Nah, jadi dalam teks ini memang ada orang Kristen kemarin, hamba-hamba Tuhan lah yang bilang bahwa kita yang penting itu kesaksian hidup, daripada kita memberitakan Injil, kesaksian kita yang hidup. Sebenarnya kita nggak bisa milih dari antara dua itu. Dua-duanya penting. Bahwa kita memberitakan Injil, katagelionnya, tetapi kita marturianya juga harus. Secara pribadi sebagai hamba Tuhan ya bermarturia, bersaksi itu harus. Artinya menjadikan kesaksian yang hidup tentang Yesus itu sendiri. Nah, tentang saksi itu marturia yang dipakai. Terus kata setia itu dari kata pistis, yang itu diterjemahkan bisa iman, tetapi dalam konteks ini adalah pistos gitu, setia ya. Jadi ini kaitannya dengan iman yang setia kepada Tuhan gitu. Dalam konteks dan benar gitu. Benar di sini bukan amin. Kalau amin tadi kan iya atau benar bisa pengertian. Tetapi kalau aletheia ini adalah kebenaran. Seperti bahwa Yesus itu sebagai pusat kebenaran kita yang sejati. Nah, jadi dalam hal ini Yesus itu memperkenalkan diri. Nah, yang bagian 3 ini Pak, bahwa dia adalah, kalau LAI kan menerjemahkan dia adalah permulaan dari ciptaan Allah gitu. Kalau ILT menerjemahkan ia adalah penguasa dari ciptaan Elohim. Nah, yang saya mau
garis bawahi dari kata arke di sini. Memang arke itu dalam konteks tertentu bisa diterjemahkan permulaan, yang pertama, penguasa atau pencipta. Tergantung konteksnya itu sedang berbicara tentang, dalam satu contoh Yohanes ya, Hologos ton en arke. Pada mulanya adalah firman, tonteon. Jadi arke itu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu berbicara tentang bahwa firman itu ada sebelum segala ada. Praeksistensi Tuhan. Jadi dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Tetapi kalau arke di konteks pasal 3 ayat ke-14 bagian terakhir itu, bahwa dia adalah penguasa dari segala ciptaan Tuhan atau ciptaan Elohim. Itu kan, nah ayat ini Pak sering dipakai saksi Yehova untuk menyerang iman Kristen karena terjemahan yang kurang tepat menyatakan bahwa Yesus itu ada ciptaan. Jadi sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, Yesus itu ciptaan yang pertama, yang sulung. Nah, Kolose itu juga dipakai oleh saksi Yehova untuk menyerang iman Kristen dari terjemahan ini. Ya. Ya. Jadi saya melihatnya dari situ Pak, dari teks ya dan pemaknaan kebenaran firman Tuhan, karena kalau makna yang tertulis atau tersirat tidak sesuai dengan maksud si penulis, tentunya maksud Roh Kudus, maka kita juga mengaplikasikannya juga ya bisa salah. Secara aplikasi. Ya. Makanya saya bersyukur banyak bahasa Indonesia saja ada beberapa hal ya, ada beberapa terjemahan memperkaya kita semua. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Ya, terus yang kedua Pak tentang tadi ini bicara tentang apa? Tadi berilah dirimu. Siapa yang ku kasih, aku tegur, aku hajar. Karena itu berilah dirimu untuk bertobat. Kerelaan hatimu. Nah, sebenarnya dalam teks yang ininya adalah difor, Pak. Difor itu giat lah, gitu. Nah, artinya nggak tahu ya, kenapa diterjemahkan dengan kerelaan hati ya. Difor dan respect, nah gitu ya. Dalam King James Version itu dalam konteks kerelaan hati nggak tahu kenapa LAI terjemahkan itu, tetapi dalam King James Version ya, kalau yang sekolah teologi tentunya kita ya agak percaya dengan istilah begini, bahwa King James Version itu paling mendekati ya, paling mendekati dari terjemahan-terjemahan yang lain. Selain ada International Literal Transit juga. Nah, dari sini dalam kata giatlah dan bertobatlah gitu. Nah, yang satu memberikan diri gitu. Ya. Nah, saya bertanya sama Bapak, kenapa ini terjemahan ini berbeda gitu? Therefore dengan yang satu. Iya, beberapa kali kan saya jelaskan ke Anda ya. Terjemahan itu selalu lihat konteks zaman dan macam-macam itu ya. Jadi kalau mau tanya ya tanya orang LAI gitu ya. Karena saya kok belajar terjemahan Alkitab itu kan rumitnya di situ. Jadi ya apa ya? Masing-masing ada yang lagi yang dipermudah, bahasa Indonesia yang mudah sehari-hari gitu kan. Jadi ya begitu buat saya nanti orang-orang yang nggak tahu ya, saya gini lah. Kalau saya percaya itu nanti kalau Anda kalau karena saya belajar mendampingi para misionari di Papua itu, saya baru ngerti itu. Orang-orang di pedalaman ya tahunya saat itu ngerti Alkitab ya, dia percaya ini yang dia percaya terjemahnya entah meleset sedikit atau apa, tapi dia percaya yang itu gitu ya. Nanti suatu saat bisa terjadi yang lain-lain bisa terjadi. Nah, itulah gunanya buat saya ya. Itulah gunanya apa ya? Gereja yang am itu loh, ketemu sharing dan begitu ya. Ini Anda bilang ILT ya. Nanti kalau kita pernah dengar Rita Wahyu ya. Rita Wahyu pernah dengar Rita Wahyu ya.
sekarang sedang ramai kan, orang-orang lagi belajar bagaimana ini PB ini perjanjian baru dilihat dari teksnya yang Ibrani, ya, terjemahan Ibrani. Nah itu ramai lagi tuh. Jadi saya nggak apa-apa lah kerjaman orang mau seperti apa ya yang penting kalau saya percaya kalau kita ngomong yang misalnya LAI salah-salah nanti orang yang tidak belajar teologi nganggap wah membaca kitab lebih rumit kita. Kecuali ada nyiapkan sarana yang baik betul gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua selalu saya menjawabnya dan Pak Purwanto kita semua kita tahu itu konteks itu kan berbagai macam ragam di tiap daerah bisa beda-beda gitu. Ya. Saya percaya Roh Kudus akan menjelasin ya. Ketemu saya dengan Pak Purwanto ketemu siapa ketemu ini kan boleh sharing gitu ya. Tapi sekali lagi kayak saya bilang sekarang di Amerika itu sekarang standarnya soal teologi NIV bukan King James lagi. NIV yang dipakai standarnya yang di sekolah teologi di Amerika. Tapi di Eropa saya nggak tahu lagi tuh. Sekarang banyak orang-orang justru orang-orang Indonesia yang belajar teologi sekarang di Israel malah anak-anak ya. Jadi banyak hal gitu loh. Ya kalau terjemahan kita tanya mengapa nggak akan pernah bisa selesai. Ya karena belum doktrin masing-masing orang menerjemahkan gitu juga banyak. Tapi senang saya kalau saya ini kan cara melengkapi aja kita ngerti begini begitu gitu. Ya. Kata giatlah atau relakan hatimu ya itu konteksnya LAI terjemahan kan nggak tahu berapa tahun kapan, tahun berapa lagi. Bersyukur ILT keluar ya, baru ini kan belum lama keluar ILT. Nanti nggak tahu kapan lagi akan koreksi lagi, kan begitu terus. Tapi terima kasih Pak Romanto, begitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Tapi Anda sadap terus ya Pak Romanto ya, nolong kita terus. Mari sahabat saya masih ada. Jam 9 masih kurang sedikit. Mari, ada lagi? Monggo, sudah cukup? Baik, kalau tidak ada, kita mau akhiri. Ya, saudara, nanti saya minta Pak Thomas bisa dirilis setelah minggu depan ya. Saudara bisa lihat lagi nanti bulan depan ya diskusinya ya, bulan Juni. Nanti Pak Ketua akan mengumumkan. Oke, masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Saya Pak, Pak Ondarka. Oh, iya. Pak Hakim. Iya Pak, terima kasih. Mari Pak Hakim. Shalom. Tadi ada harga yang harus bayar ya untuk membeli emas yang telah dimurnikan itu kaitan dengan iman, terus pakaian putih untuk supaya dipakai dan tidak kelihatan ketelanjangannya. Nah, yang mau saya tanyakan itu ketika seorang pemimpin atau seorang gembala begitu di dalam kesehariannya, di dalam tugas dan pelayanannya tidak kedapatan ada sesuatu pekerjaan yang katakanlah memalukan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, apakah dapat dikategorikan bahwa hamba Tuhan itu telah berjuang membeli kekudusan itu, membeli pakaian putih itu. Terus tadi kan belilah emas yang dimurnikan, kemudian pakaian putih. Tadi Pak Ondarka bilang memang betul sekali, saya juga tertarik bahwa itu adalah ada harga yang harus dibayar. Nah,
sekarang ketika seorang hamba Tuhan itu tidak sepanjang pelayanannya, bagaimana dia tetap menunjukkan bahwa berjalan atau bertugas atau melakukan kesehariannya di dalam lingkupan karakter ilahi. Jadi tidak ditemukanlah selama pelayanannya itu hal yang memalukan, hal-hal yang mendoakan jemaatnya atau hal-hal yang membuat jemaatnya malu begitu atau orang lain begitu. Apakah si hamba Tuhan telah dapat dikatakan sedang berjuang membeli pakaian putih tadi, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Mungkin satu hal kita konteksnya di Laodikia, ya, ini karena begini, ini bukan satu hal dosa yang kita bayangkan. Ini zaman Laodikia dosanya apa sih salahnya? Salahnya karena dia bekerja keras untuk mengejar berkat dan dia nikmati kekayaan itu, sehingga secara sadar tidak sadar lama-lama dia meninggalkan hal-hal yang rohani. Salahnya begitu. Dosanya bukan dosa-dosa yang memalukan seperti berzina, mencuri uang jemaat, ya, membunuh orang, tidak. Tapi dosanya hari ini dosa yang ini kaya raya, nikmati gitu loh. Aneh kan? Saya nggak tahu ya, ini saya bukan orang kaya, tidak. Orang kaya kalau kayak Ayub ya. Jadi ini kenapa Tuhan enek atau muak sampai Tuhan yang punya gereja, yang punya kita ini lama-lama karena tidak dibutuhkan, dia tergusur keluar. Saudara belum tahu betul ya. Makanya Mamon itu kata Tuhan kan bersaing sama Allah ya. Jangan ada padamu dua tuan. Ya. Bukan iblis tuannya, tapi Mamon atau Allah. Ya. Jadi kalau kita menikmati Mamon yang banyak, ya, kita tidak perlu Tuhan mesti. Kita tidak bisa dua tuan kan. Kita mengasihi yang satu mesti benci yang lain. Nah, dosanya, salahnya, salahnya Laodikia seperti itu. Kenapa Tuhan bilang sama Laodikia suruh beli? Kalau lainnya mah bertobatlah. Ini enggak, ini beli. Oh, tukarlah. Engkau bisa kaya begitu kan kerja keras terus. Gitu. Jadi berapa jam misalnya? 8 jam kerja keras. Ini kita nggak ngomong korupsi dulu, kita ngomong benar dulu. Kerja keras, Tuhan berkati, lama-lama nikmati berkatnya, enggak perlu Yesusnya malah. Ini hal yang bahaya. Tuhan bilang, ini bukan sekedar bayar harganya, bukan. Karena kita kalau bayar harganya, kita tidak punya sesuatu kemana kita bisa beli. Ya. Jadi tukarlah, engkau bekerja keras 7 jam, 8 jam, kau nikmati berkat, sehingga kau nikmati sendiri, Yesus tergeser keluar. Kalau kau mau balik bertobat, ya kalau begitu ya, saya kembali sama aku, yuk. Kembali kamu 7 jam sama aku tiap hari. Nah, itu maksudnya kata itu begitu. Jadi jemaat Laodikia disuruh milih, nawar sekarang. Ya, nawar supaya dia bisa kembali hal yang rohani, yang betul, yang kekal. Matanya tidak tertuju ke kekayaan terus. Matanya tidak ngitung duit terus. Hatinya tidak melekat di kekayaannya terus. Saya tidak tahu ya, saudara mungkin merasakan ya. Orang kaya itu apa sih? Tung desa menang gini, tung desa waringin ya. Orang kaya itu tidak kaya itu ngukurnya bagaimana ngukurnya? Ngukurnya begini, kata Tung Desa Waringin. Ngukurnya itu orang kaya itu setelah dia pensiun tidak kerja lagi, ya, dia masih berapa puluh tahun lagi bisa menikmati hasil kerjanya, itu orang kaya. Kita pensiun hanya nikmati 5-10 tahun, padahal kita masih hidupnya masih 30 tahun lagi, kita bukan kaya. Itu yang saya sampaikan. Jadi Laodikia itu kenapa begitu, Tung Desa Waringin? Orang kaya itu akan merasa terjamin hidupnya bukan karena Tuhan, tapi karena kekayaannya itu.
dia bisa jamin santai. Kayak orang kaya yang saya ceritakan tadi ya. Dia kaya melimpah, dia nggak berbagi, tapi malah membangun lumbung lagi. 7 lumbung dia bangun. Itu namanya nyawanya itu. Jadi merasa hidup kita tuh nyaman, aman, apalagi ya. Jaminannya itu duit kita, harta kekayaan kita, bukan Yesus lagi. Nah, itu Tuhan bilang kamu ini orang paling malang, orang paling miskin, orang paling menyedihkan, orang paling buta, melarat. Nah, telanjang maksudnya. Jadi beli. Ya, toh hari ini misalnya kalau orang tidak punya duit, ayo beli emas daripadaku. Ya, itu maksudnya emas saja, emas ya. Emas 1 kilo coba. Siapa yang bisa beli emas 1 kilo hari ini? Halo? Emas 1 kilo mungkin harganya berapa ya? Hampir 1 miliar kira-kira harga emas 1 kilo. Loh, kita nggak punya duit, mana bisa beli? Kalau belilah seng, gampang seng. 100.000 ada seng. Tapi ini belinya emas loh. Kemuliaan Tuhan, iman itu emas. Anda usaha keras, kata Tuhan Yesus. Usaha keras ya, usaha keras. Jadi ada usaha keras bisa dapat duit banyak, kekayaan. Sekarang kerja keras untuk dapat emas kekayaan surgawi, kira-kira begitu. Ya, apa ya? Saya rasa orang kayak Pak Hakim lebih cocok lah konteksnya lah. Dulu waktu kerja ya, berapa jam sehari gitu lah. Nah, bagaimana? Ini Pak Hakim minta maaf, ini kan saya sama Pak Hakim cukup dekat tetangga. Jadi mungkin kerja 8 jam sehari atau 7 jam, ya. Sekarang udah nikmati tanda kutip pensiun. Kalau ini pribadi loh, kalau Tuhan ngomong sama Pak Hakim, ayo Pak Hakim sekarang kamu, Pak Hakim engkau sekarang aku mau pakai, nyatakan kemuliaanku. Tapi kau 7 jam gantian sama aku, bahkan kau hambaku. Nah itu beli namanya Pak Hakim. Kita mau tukar hidup saya yang saya nggak mau santai-santai, tapi saya mau tukar hidup saya dengan emas yang Tuhan mau siapkan kemuliaan untuk diri saya dan untuk jemaat Tuhan ini. Nah 7 jam sehari untuk pekerjaan dulu, kan 7 jam sehari untuk Tuhan. Nanti akan nikmati kemuliaan. Tapi itu yang ngomong Tuhan secara pribadi dulu, kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak Hakim mengingatkan kita semua. Ada lagi? Jam 9 masih ada? Tidak ada ya? Baik, tidak ada? Ada? Saya hitung sampai angka 7 ya. Ada yang mau tanya lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, tadi saya lihat Pak Yanto ya. Pak Yanto ada Pak Yanto? Ya. Monggo Pak, kalau ada pengumuman Pak. Silakan. Ya. Karena ini sudah selesai, sudah akhir, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Pak Thomas yang telah menyediakan waktu dengan linknya sehingga kita tersambung semuanya, bisa connect semuanya. Dan ini Pak Thomas posisi di rumah gitu ya? Enggak Pak, ini lagi di mobil Pak. Wih, mantap. Iya. Ini sedang makan malam ini pasti. Iya, baru selesai makan malam Pak. Nah, ya kan? Konangan. Ini Pak Thomas ini dalam perjalanan pulang dari Bangka bersama Bu Erna dan pertemuan GDW. Nah, ini tapi Pak Thomas menyempatkan waktunya. Ini yang standby berarti Ananda ya Pak ya? Iya Pak. Yang buka linknya ya. Ananda Kesia. Iya Pak. Iya, ya. Terima kasih Pak Hondarka yang telah menyampaikan banyak hal yang disampaikan untuk membekali kita semua. Dan nanti akan dilanjutkan karena
karena bulan Mei ini yang ini kan Zoom, lalu keduanya pertemuan langsung gitu. Tapi pertemuan langsung tanggal 23 besok itu mau ada pertemuan seminar dengan Pak Daniel Alexander di GKSBS, Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, di Metro, tempatnya di belakang Polres Metro. Saya kira Bapak tahu sudah, GKS Metro. Tanggal 23 Mei, mulai jam 10, diperkirakan sampai dengan jam 2 nanti selesai. Jadi itu sayanya digabung, Pak ya? Di situ digabung ya? Iya, jadi gini aja, cuman kasarannya pindah tempat. Kalau biasanya di Sayen, tempatnya ini di KSBS, lebih luas. Pembicara nanti bersama, dari luar. Pembicara juga dari luar ya? Dengan rekan-rekan dari luar. Maksudnya dari gereja-gereja lain yang tidak ikut sahabat. Ini untuk supaya lebih kami juga bisa laporan nanti ke panitia. Ini nanti setelah ini kita akan buka pendaftaran lagi. Untuk yang mau ikut tanggal 23. Sekali lagi tanggal 23 Mei, jamnya mulai jam 10. Mulai. Hari Senin itu, Senin. Harinya Senin, pembicaranya Pak Pendeta Daniel Alexander. Dari Papua. Iya. Temanya apa ya, Pak? Apa? Tema seminar kita. Nanti temanya nyusul, panitianya buat. Ini temanya panitianya gabungan. Jadi yang menjadi panitia ini ada Piki dan Sayen juga ikut. Mohon ini nanti sahabat Sayen bisa ikut. Jadi tidak yang hanya ikut di Zoom malam hari ini, tetapi yang lain juga bisa. Ataupun yang bukan sahabat, Bapak kenal mungkin tetangga gereja yang mau ikut, diajak nggak apa-apa. Pendaftaran akan kita segera kita buka nanti, dan mohon untuk yang bersedia yang bisa ikut nanti bisa daftar supaya kami bisa laporan jumlahnya. Ya, segala sesuatu asalnya konsumsinya biar bisa mempersiapkan. Itu lalu yang selanjutnya besok pagi Bu Hondarka mau kontrol dalam pengobatan kembali di Rumah Sakit Immanuel. Mohon doanya nanti. Setelah ini nanti, lalu bulan Juni juga nanti ada pertemuan. Nah, nanti yang disampaikan tadi, materi yang disampaikan nanti akan dibahas bulan Juni. Bulan Juni juga biasa akan Senin kedua ya dan keempat ya. Senin kedua, Senin Selasa kedua ya. Nanti kita atur punya ya. Nah, jadi nanti mohon minta tolong Pak Thomas untuk bisa rekam apa ya? Sudah direkam, Pak. Nah, nanti bisa disampaikan supaya nggak lupa. Siap. Atau nanti kawan-kawan yang nggak ikut malam hari ini, besok saat ada pertemuan bisa mempelajari. Itu ada tambahan lagi mungkin? Ada sesuatu yang perlu kita bahas bersama? Pak Yanto, mungkin saya nanya aja.
Saya kan sudah mengikuti Pak Alek tanggal 21 di Tanjung Karang. Dan hari Senin saya ada acara apa boleh izin begitu aja karena benturan dengan jadwal gitu. Kan ini bukan sesi yang seperti biasa kan? Iya. Tenane. Iya. Masalahnya Pak Daniel Alexander itu acara di Bandar Lampung juga gitu maksudnya. Saya tanggal 2. Tapi beda, Pak. Nah, Daniel mungkin temanya banyak. temanya yang di Bandar Lampung dengan di Metro mungkin beda. Beda. Mungkin. Iya. Beda temanya. Beda lokasi juga. Tapi kalau Pak Immanuel ada acara pas tanggal itu kan 23 ya, yang namanya. Tenang aja Pak Hadi. Iya, ya. Oke, itu usul diterima. Mohon izin Pak Yanto, tanggal 23 saya tidak bisa ikut karena bertepatan dengan rapim kami Pak, rapat untuk GPT Pak. Itu, ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Izin diterima. Iya, cukup? Cukup ya. Iya. Ada tambahan Pak? Ya. Ada tambahan lagi Pak Yanto? Ya, cukup ya Pak Thomas, kami kembalikan Pak Thomas. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya masih ada di Bangka, besok pagi mau pulang. Ini untuk mengakhiri, minta Pak Purwanto tutup dalam doa ya. Ya, siap Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini melalui pelajaran kebenaran firman-Mu kami boleh diteguhkan, dikuatkan, ditegur, bahkan diajar oleh kebenaran firman. Supaya dengan demikian Tuhan kami boleh serupa dan segambar dengan Kau Tuhan. Kiranya ada dosa dan kesalahan lewat teguran firman-Mu ini membuat hati kami Tuhan lembut dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau dan berubah untuk menjadi hamba-Mu yang setia dan taat kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Hon yang boleh Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami semua yang terlibat dalam hal ini, Pak Thomas yang menyediakan link Tuhan. Demikian semua kami hamba-hamba-Mu. Kami serahkan istirahat kami sepanjang malam hari ini hingga besok pagi hari ini. Besok pagi Tuhan dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami mohon perlindungan dan campur tangan Elohim di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, memberkati Yayasan Sayen yang telah menjadi fasilitator, menjadi sahabat bagi hamba-hamba Tuhan, para gembala di Lampung dan sekitarnya. Bila terus Roh Kudus memakai hamba-Mu, para pengurus, baik Pak Yanto, Bu Erna, Pak Hon, istri, dan rencana besok Ibu Hon yang akan periksa kontrol di Rumah Sakit Immanuel. Kami berdoa dan percaya bahwa Engkau adalah Yahweh Rapha, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kami, yang telah menebus kami dari dosa Tuhan. Kami percaya kepada janji firman-Mu, bahwa ketika kami percaya, Roh-Mu terus bekerja dan menyatakan kuasa dan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana seminar yang akan dilakukan oleh panitia Sayen dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kota Metro, bila boleh berjalan dengan lancar dan baik,
dalam pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui seminar ini, hamba-hamba Tuhan boleh dikuatkan, boleh dipertajam visi dan misi untuk melayani gereja dan jemaat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati para panitia dan pembicara secara khusus hamba-Mu Bapak Alexander Tuhan dari Papua. Biarlah Roh Kudus mengurapi, memimpin, memberikan hikmat untuk menjadi saluran berkat bagi kami hamba-hamba-Mu yang ada di Lampung. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Ya, Tuhan berkati kita Tuhan semua. berkati. Selamat Selamat malam. Selamat Terima malam. Tuhan kasih berkati semuanya. Terima kita kasih Pak Yanto. semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu Haleluya. 23 ya. GKSBS, jangan di-silent ya. Di GKSBS ya. Tunggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sugeng Dalu. Ya.